diawali dengan memperlihatkan dua gadis remaja yang sedang membuat konten di channel mereka, di mana mereka sering membuat konten ASMR. Channel itu dikelola oleh mereka berdua, dan sesuai judul film, channel itu bernama Like and Share. Banyak tanggapan positif dari para viewer yang tentunya memuji tentang keseksian mereka saat membuat video. Sambil mencari ide untuk konten selanjutnya, Lisa membuka video yang sedang viral yang berjudul Sarah hanya sekilas menonton videonya, sementara Lisa terus memperhatikan video itu dengan seksama. By the way, orang tua Lisa punya usaha rumah makan seafood. Setiap sore, Lisa sengaja datang untuk membantu orang tuanya. Lalu di malam harinya, Lisa kembali melihat video yang viral tadi. Entah mengapa, ia seperti kecanduan hingga ia melakukan sesuatu dengan jarinya di bawah selimut. Tapi tanpa ia tahu, tiba-tiba ibunya datang. Dan ia kepergok sedang menonton video tersebut. Apain kamu? Lalu keesokan harinya Lisa pun disidang. Ibunya juga menunjukkan ceramah ustadz tentang bahaya menonton video begituan. Ayah kandung Lisa adalah seorang bule, tapi ia sudah meninggal. Lalu ibunya menikah lagi, walaupun Lisa tidak pernah setuju dengan pernikahan ibunya itu. Namun ibunya beralasan kalau ia menikah lagi agar hidup Lisa terjamin dan bisa kuliah di tempat yang ia inginkan. Lisa kemudian menceritakan kejadian itu pada sahabatnya, dan sekarang ia jadi takut masuk neraka karena ceramah ustadz yang ia tonton. Tapi Sarah berkata bahwa hal yang Lisa lakukan adalah normal, apalagi bagi seorang remaja. Mereka kemudian kembali membuat konten ASMR. Welcome back to Like and Share. Sebenarnya alasan awal mereka membuat konten itu adalah untuk dinikmati sendiri, karena mereka merasa rileks saat mendengar video ASMR dan membuat mereka mudah tidur. Mereka berdua punya rencana bahwa setelah lulus SMA akan kuliah bareng di Bali. Tapi Mama Lisa tidak setuju karena sebenarnya ia kurang suka Lisa berteman dengan Sarah. Saat itu di sekolah diadakan ujian, tapi saat ujian masih berlangsung, tiba-tiba Lisa izin ke toilet. Dan saat di toilet, ia malah menonton part 2 dari video tempo hari dan melanjutkan kegiatannya yang belum sempat ia selesaikan. Sarah yang melihat Lisa tak kunjung kembali, kemudian menyusulnya ke toilet. Sarah yang merasa sahabatnya sudah kecanduan, kemudian memberitahu abangnya untuk membantu mencari solusi untuk Lisa. Pacar abangnya pun menyarankan agar mereka berolahraga agar pikiran Lisa bisa teralihkan dari video itu. Hingga Sarah mengajak Lisa bermain sepatu roda. Di sana Sarah juga sekalian menasehatinya agar tidak terlalu sering menonton video begituan agar tidak kecanduan. Di perjalanan pulang, Sarah sempat merekam dirinya yang sedang bermain sepatu roda. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri dan bersedia merekamkan video itu untuk Sarah. Kevin juga mengajak Sarah untuk bergabung dengan klubnya, dan itulah awal perkenalan mereka. Suatu waktu, mereka berdua pergi mencari barang untuk kebutuhan konten. Saat di sana, Lisa melihat pelayan di toko itu, dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya, karena ia merasa bahwa pelayan toko itu adalah pemeran wanita di video yang viral itu. Lisa bahkan mengikutinya sampai ke masjid untuk meyakinkan dirinya sekaligus sahabatnya. Dan sekarang Lisa benar-benar yakin kalau memang dialah orangnya. Kita ceritakan sedikit tentang Sarah. Saat ini Sarah tinggal bersama abangnya dan juga pacar abangnya. Ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Saat itu juga abangnya memberitahu bahwa mereka akan pindah ke Sydney karena pacarnya dapat beasiswa S2 di Sydney. Tapi Sarah berkata kalau dia nggak mau ikut karena janjinya dengan Lisa yang akan kuliah bareng di Bali. Lalu Sarah pergi berolahraga ke klubnya Kevin. Saat itu juga Kevin mengajaknya untuk berkencan, sekalian mengenal lebih dekat diri masing-masing. Dari pendekatan itu, Sarah melihat Kevin adalah pria yang baik dan sopan. Dan dari sana mereka mulai dekat dan Sarah mulai menaruh hati padanya. Sarah kemudian mengenalkannya pada Lisa. Tapi selama di sana, Lisa terlihat tidak suka melihat hubungan mereka. Keesokan harinya, Lisa kembali memata-matai pemeran wanita di video itu. Saat itu ia mengajak Lisa bergabung dengan kursusnya. Lisa pun setuju dan mulai mengikuti kursus tersebut. Vita kemudian membimbingnya tanpa peduli kalau tujuan Lisa adalah untuk memata-matainya. Vita juga mengajarkan tentang fermentasi ragi.
Lisa kemudian membuat ragi miliknya dan ia menuliskan nama mendiang ayahnya. Namun keesokan harinya, Lisa melihat toples itu tidak lagi berada di sampingnya, yang ternyata ibunya sudah mencucinya karena mencium baunya yang sangat menyengat. Akibat hal itu, mereka pun sempat bertengkar hebat. Sementara saat itu Sarah diajak Kevin ke hotel, hingga di malam harinya mereka hampir melakukannya. Namun semua itu tertunda karena Kevin ditelepon oleh bosnya dan diminta menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, suatu hari mereka bertiga pergi bersama. Tapi selama perjalanan itu, Lisa terlihat tidak suka dengan kedekatan Kevin dan sahabatnya. Apalagi ia sampai diacuhkan dan ditinggal sendirian. Keesokan harinya ia kembali dibuat kesal karena Sarah memintanya untuk mengambil foto bodinya yang rencananya akan ia kirimkan untuk Kevin. Lisa pun berusaha memberitahu tentang kecurigaannya kalau Kevin hanya memanfaatkan Sarah. Apalagi perbedaan umur mereka yang sangat jauh, di mana Kevin sudah berumur 27 tahun, sementara Sarah masih jalan 18 tahun. Namun Sarah terus mengacuhkannya, dan saking kesalnya, Lisa menggunakan HP Sarah untuk mengambil foto badannya dan mengirimkannya ke Kevin. Tapi tanggapan Kevin di luar perkiraan Sarah, karena sebelumnya Sarah merasa bahwa Kevin adalah pria yang sangat sopan. Kevin kemudian meminta maaf dengan berbagai alasan, hingga akhirnya Sarah pun luluh dan memaafkannya. Besok adalah hari ulang tahun Sarah ke-18 dan Kevin berjanji akan membuat hari itu sebagai hari yang tidak akan pernah Sarah lupakan. Hingga keesokan harinya, Kevin merayakan hari ulang tahun Sarah di kamar hotel. Tak lama berselang, Kevin mulai merayu Sarah, sedangkan Sarah yang merasa pacarnya tak lagi sopan berusaha melawan sekuat tenaga. Tapi mungkin semua sudah terlambat sejak Sarah masuk ke kamar hotel. Keesokan harinya teman-teman sekolahnya juga merayakan ulang tahun Sarah. Tapi dari raut wajahnya, Sarah tidak terlihat bahagia sama sekali. Lisa yang penasaran pun mulai menginterogasinya. Apalagi ia mengetahui bahwa Sarah mengakhiri hubungannya dengan Kevin tanpa alasan yang jelas. Ia juga melihat Sarah kesulitan bergerak karena sakit di perutnya. Setelah interogasi yang cukup panjang, Sarah pun akhirnya jujur tentang kejadian kemarin, termasuk saat Kevin memaksanya walaupun ia sudah menolak dan mencoba melawan. Namun Sarah menolak kalau perbuatan Kevin itu disebut sebagai pemerkosaan. Sementara dari ceritanya, Lisa menyimpulkan demikian, hingga mereka pun bertengkar kembali. Keesokan harinya, Sarah sengaja menemui Kevin untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Kevin terus menolak, lalu akhirnya ia pun mengancam dan memberitahu bahwa ia punya foto dan rekaman mereka kemarin. Dengan ancaman itu, Kevin kemudian mengajaknya untuk melakukannya sekali lagi. Hingga tibalah hari memilukan itu, di mana Sarah dipaksa melakukannya sembari direkam. Di sisi lain, Lisa sengaja menemui Vita untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sudah menonton videonya. Juga tujuan awalnya hanyalah untuk memata-matai Vita. Dengan berbesar hati Vita berkata kalau bukan cuma Lisa yang pernah menonton videonya, juga bukan cuma Lisa yang pernah mengikuti dan memata-matainya, namun cuma Lisa yang pernah meminta maaf langsung padanya. Sementara keadaan Sarah semakin memprihatinkan sampai dia sempat melukai dirinya sendiri akibat depresi. Bahkan depresinya semakin memuncak ketika melihat semua orang di sekolahnya melihat dengan tatapan sinis. Yang ternyata foto-fotonya telah tersebar luas dan menjadi trending topik saat itu. Sebagai sahabatnya, Lisa terus berusaha menenangkannya. Namun permasalahan Sarah belum selesai sampai di situ. Karena beberapa waktu setelahnya, video asusila itu juga tersebar luas, lengkap dengan identitas Sarah. Abangnya yang tahu tentang video itu langsung memanggil pengacaranya. Di sana pengacaranya menjelaskan kalau saja Sarah masih berusia di bawah 18 tahun, maka akan sangat mudah menjebloskan Kevin ke penjara karena dianggap masih di bawah umur. Tapi kejadian itu dilakukan saat Sarah berusia 18 tahun dan sudah dianggap dewasa, maka akan sulit untuk menuntut Kevin. Malah skenario terburuknya Sarah bisa dipenjara dengan tuduhan pelaku pornografi. Suatu waktu, Lisa sengaja menemui Kevin untuk memaki-makinya atas perbuatannya. Namun saat itu Kevin mengaku bahwa ia tidak pernah menyebarkan video tersebut
karena beralasan kalau HP-nya rusak dan ia membawanya ke counter. Tapi Lisa tidak serta-merta percaya dengan omongannya karena video itu disebar lengkap dengan identitas si pemeran termasuk asal sekolahnya. Jadi alasan Kevin itu sedikit tidak masuk akal. Saat pertemuan itu, Lisa diam-diam merekam pembicaraan mereka dengan tujuan untuk melaporkan Kevin ke polisi. Namun Sarah menjelaskan bahwa pengacaranya sudah menemui Kevin, tapi ia tidak merasa bersalah. Sekarang Sarah juga sudah tidak peduli dengan kasusnya dan menganggap bahwa hidupnya sudah berakhir sejak video itu tersebar. Namun Lisa tetap ingin menyebarkan rekaman percakapannya dan Kevin karena ia merasa nama Kevin juga harus diketahui. Vita kemudian berkata kalau Lisa harus meminta izin dulu dari Sarah untuk melakukannya. Sebagai orang yang pernah terlibat kasus yang sama, Vita sudah duluan merasakan bagaimana namanya hancur dengan seketika. Ia juga pernah melaporkan kasusnya, tapi prosesnya sangat ribet. Bahkan Vita diminta menunjukkan tubuhnya untuk dicocokkan dengan video yang tersebar. Sama seperti yang lain, Mama Lisa juga sudah tahu perihal video Sarah dan ia langsung meminta Lisa untuk menjauh dan mengecap Sarah sebagai wanita nggak benar. Mereka pun kembali bertengkar karena sejak mamanya menikah lagi, Lisa merasa sifat mamanya berubah. Di mana ia sering memaksa Lisa melakukan apa yang ia senangi dan Lisa selalu saja menurutinya. Contohnya saja seperti sekarang. Di sana Lisa pun berkata bahwa ia ingin mamanya membebaskannya untuk berteman dengan Sarah karena saat sifat mamanya berubah, Sarah yang selalu ada dan menjadi teman curhatnya. Keesokan harinya dan untuk pertama kalinya, Vita bercerita awal mula video itu. Dia menjelaskan yang membuat video itu adalah mantan suaminya untuk mengatasi kebosanan di ranjang. Lalu tiba-tiba sifat suaminya berubah dan saat itu Vita minta untuk bercerai. Dan setelah mereka bercerai, semua video Vita pun tersebar. Vita juga memberi nasihat agar Lisa lebih mendengarkan Sarah karena menurutnya cuma Sarah yang berhak memilih apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya. Sejak pertengkaran terakhir mereka, perlahan-lahan mereka bisa saling memahami dan hubungan mereka juga perlahan-lahan membaik. Kemudian ia memberikan bekal untuk Sarah yang saat itu hendak pergi menemui Kevin dan kuasa hukumnya. Di sana kuasa hukum Kevin menyerahkan surat perdamaian, tapi Aryo tetap tidak terima dengan perlakuan Kevin. Kevin juga beralasan kalau bukan dia yang menyebarkan video itu dan videonya tersebar setelah ia memperbaiki HP-nya. Kuasa hukumnya juga menganggap kalau Sarah sudah cukup dewasa untuk memikirkan resikonya masuk ke kamar hotel berdua bersama pria. Juga disertai dengan bukti foto-foto mereka yang tidak terlihat pemaksaan sama sekali. Menyesal bukan berarti diperkosa. Setelah pertemuan itu, Vita berusaha menyemangati atas masalah yang sedang Sarah alami, yang juga pernah Vita rasakan. Mungkin hidupnya tidak akan bisa seperti dulu lagi, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari hidupnya. Tapi sepertinya Sarah tidak ingin menjalani hidupnya seperti Vita yang hanya pasrah dengan keadaan. Hingga suatu waktu, Sarah menemui Lisa, di mana ia berencana mengungkapkan semua yang terjadi padanya melalui channel mereka. Juga sindiran, cacian, dan perlakuan buruk dari para netizen yang menghujat tanpa tahu kebenaran beritanya.